syukur kehadirat Allah sehingga kita dapat bertemu di tempat ini untuk mengikuti kegiatan seminar BCKS, yaitu tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ketauladanan kepada kita dalam setiap kegiatan keseharian kita. Baik, saya akan memulai seminar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah ini merupakan salah satu persyaratan kami untuk mendapatkan sebenarnya sertifikat BCKS tahun 2025. Adapun judul seminar kami adalah penguatan budaya reflektif guru melalui supervisi akademik kolaboratif dan digitalisasi manajemen pembelajaran UPTD SMP Negeri 2 Bardu. Next. Adapun yang menjadi latar belakang proyek kami adalah pertama, supervisi akademik masih formalitas. Kemudian yang kedua, kesiapan guru dan tenaga pengajar terhadap mengikuti supervisi itu. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan akses teknologi di berbagai wilayah. Belum, masih. Adapun yang dimaksud di sini tentang supervisi akademik masih formalitas, itu bahwa selama ini kepala sekolah melakukan supervisi hanya sekedar sebagai penilaian kinerja, tetapi bukan dilanjutkan atau ditindaklanjuti dengan proses pembinaan terhadap guru. Kemudian kesiapan guru dan tenaga pengajar dalam hal supervisi hanya berorientasi kepada penyiapan administrasinya, tapi bukan proses pembinaannya. Jadi diharapkan setelah adanya tadi transformasi kepemimpinan tadi, diharapkan bahwa supervisi itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi ditindaklanjuti dengan pembinaan. Dan tentu saja pembinaan yang kami maksudkan terhadap guru dan pada proses pembelajarannya, sehingga bukan pada saat disupervisi saja mereka lengkap perangkat pembelajarannya, mereka menggunakan media, mereka menggunakan strategi, tetapi dalam hal keseharian dia dalam proses pembelajaran tetap seolah-olah seperti di supervisi. Next. Kemudian dampak latar belakang proyek, dampaknya terhadap kualitas pembelajaran rendah. Karena itu tadi latar belakang yang pertama menyebabkan kualitas pembelajaran rendah, siswa kurang aktif. Dan yang ketiga, karena ada dampak itu tadi, maka perlu kepemimpinan transformatif berbasis supervisi kolaboratif, refleksi dan digitalisasi. Next. Tujuan yang pertama tentu meningkatkan mutu pembelajaran. Tentu mutu pembelajaran yang kami maksud di sini bukan hanya nilai rapor yang meningkat, tetapi tentu di situ di dalamnya ada perubahan karakter dan juga tentu saja prestasi belajar yang paling utama. Kemudian membentuk supervisi berbasis kolaborasi. Jadi di sini nanti supervisinya bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi berkolaborasi juga dengan guru senior yang dianggap berpengalaman dalam proses pembelajaran. Jadi bukan semata-mata kepala sekolah yang memberikan supervisi, tetapi ada tim supervisor yang akan berkolaborasi dengan guru mapel. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan budaya reflektif guru. Maksudnya di sini nanti setelah ada supervisi, maka guru, masing-masing guru merefleksi dirinya
tentang apa-apa saja yang menjadi kekuatannya atau kelebihannya dalam pembelajaran, itu yang akan dipertahankan. Kemudian apa-apa saja yang menjadi kelemahannya dalam proses pembelajaran, maka itu yang akan ditingkatkan. Kemudian digitalisasi, supervisi dan evaluasi. Ini maksudnya tentang pemanfaatan media internet dan sebagainya. Kemudian mengoptimalkan keputusan berbasis data. Karena selama ini bahwa kita tidak secara maksimal menggunakan melakukan keputusan berdasarkan berbasis data. Kadang-kadang kita mengambil suatu keputusan bukan berbasis data. Contoh kecil saja, pada saat renov yang sementara berlanjut ini, renov WC itu berbasis kebutuhan. Karena kita butuhnya dia menghadap ke sana supaya bisa dipakai masak-masak. Berarti itu bukan berbasis data, tetapi berbasis kebutuhan. Yang kita kehendaki nantinya ini adalah berbasis data. Next. Kemudian sasaran yang pertama adalah guru profesional dan reflektif. Bahwa guru itu bukan semata-mata menggugurkan kewajibannya atau hanya sekedar melaksanakan tugasnya, tetapi betul-betul dia profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian sasaran berikutnya tentu siswa diharapkan aktif dan hasil belajar semakin meningkat. Yang ketiga, budaya kolaboratif. Kemudian komunitas kita ini adalah jejaring kita, yaitu MGNP kalau guru, setiap mapel ada MGNP-nya, dan MKKS itu bisa direplikasikan praktek baik. Sama kemarin sebenarnya kita sudah punya komunitas belajar di SMP Negeri 2 Bandung, itu sangat bagus. Jadi setiap guru sebenarnya bisa melakukan praktik baik, kemudian disebarkan kepada semua personil sekolah. Terus lanjut, inovasi utama yang kami hendak lakukan yang pertama adalah supervisi kolaboratif, kemudian ada coaching. Di situ sebenarnya tentang supervisi kolaboratif ini, coachingnya ada 3 jenis yang saya sempat tahu dan walaupun mungkin belum dilaksanakan ya. Yang pertama bahwa seorang supervisor itu yang pertama hanya sekedar menanyakan di pra observasi kan ada 3 tingkatan ya. Ada pra observasi, ada observasi, dan ada setelah observasi. Kalau ya ada 3 macam observasi, itu 3 jenis. Bahwa seorang supervisor atau seorang pemimpin atau seorang yang melakukan supervisi itu ada 3. Yang pertama bahwa dia hanya sekedar menanyakan apa tujuan pembelajaran hari ini, apa metodenya, apa strateginya, dan sebagainya. Ada juga yang seorang mensupervisi, dia menunjukkan bahwa strategi apa yang akan dilakukan, yang mestinya kita lakukan, dan dia ikut. Dan yang ketiga, dia ikut langsung membuat strateginya, atau bahkan dia langsung membantu temannya yang disupervisi untuk misalnya membuat medianya atau menunjukkan bahwa ini strategi yang harus dilakukan. Bahkan dia memberikan contoh misalnya bagaimana mempelajari materi tersebut. Saya kira yang seperti itu nanti makanya tentu dipilih guru-guru yang sudah berpengalaman, baik dari segi kesenioran maupun dari segi pengalaman yang lain. Dan selanjutnya strategi implementasi. Yang pertama tahap 1 persiapan dan pelatihan. Tentu pelatihan sebenarnya di sini dianggap bahwa misalnya pelatihan oleh guru, pernah sebenarnya ada seperti ini tetapi tidak berlanjut lagi saya lihat. Dan ini memang memerlukan dana yang lumayan banyak ya. Kemudian tahap kedua supervisi, forum refleksi dan input data. Jadi nanti di bulan kedua, di tahap kedua
bulan 2 dan sampai bulan 4 pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta timnya. Kemudian ada forum refleksi. Nanti ini setelah proses pembelajaran ada forum refleksinya. Diketahui digali semua informasi dari supervisor tersebut, apa-apa yang menjadi kekuatan dan juga kelemahan dan apa yang menjadi tantangannya nantinya. Tahap ketiga adalah bulan ke-5 dan ke-6 evaluasi, laporan, diseminasi, integrasi ke RKS. Jadi sebenarnya evaluasi dan laporan ini ada diintegrasikan nanti ke rencana RKS ya. Jadi ada nanti juga kaitannya supervisi ini dengan anggaran ya, baik itu BOS atau anggaran yang lain yang ada di sekolah kita. Tapi di sekolah kita hanya dana BOS. Lanjut. Indikator keberhasilan. Yang pertama bahwa diharapkan nanti 80%, di atas 80% guru aktif supervisi. Yang kedua bahwa di atas 70% guru meningkat kualitas mengajarnya. Hasil belajar siswa naik 10%. Jadi kalau tadinya 7 misalnya, naik 10% dari 7 itu. Kemudian laporan ke digital supervisi rutin. Kemudian selanjutnya di atas 75% guru puas dengan proses baik itu proses supervisinya maupun proses tindak lanjutnya. Next. Kemudian dampak yang ingin dicapai adalah guru lebih reflektif dan profesional, siswa lebih aktif, kemudian tata kelola sekolah berbasis data. Walaupun selama ini sebenarnya sudah berbasis data, tetapi tidak setiap kegiatan itu berbasis data. Kemudian keberlanjutannya adalah bahwa SOP supervisi itu permanen. Jadi bukan hanya sekedar permanennya itu setiap waktu. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bukan hanya memenuhi tadi ada keterkaitannya dengan penilaian kinerja, tetapi betul-betul bahwa supervisi itu digunakan untuk pembinaan dan tentu saja perbaikan. Selanjutnya integrasi ke kalender sekolah, kemudian dukungan BOS dan komite, kemudian diseminasi ke MGP atau ke MKKS. Jadi ini harus ada dukungannya dari BOS. Ya, next. Baik, ini adalah transformasi kepemimpinan sekolah dimulai dari perubahan kecil, berkelanjutan, dan kolaboratif menuju sekolah yang lebih profesional, reflektif, dan berdaya saing. Semoga ini bukan hanya sekedar impian, tetapi akan menjadi nyata, terrealisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab? Ada? Baik, ada sesi tanya jawab. Silakan untuk 3 orang bertanya. Ya. Tanya Ibu Tabe. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kita lihat ini yang dibahas adalah tentang bagaimana guru bisa melaksanakan tugas dengan baik di sekolah, terutama dengan adanya pelaksanaan supervisi di sekolah. Selama ini kita lihat supervisi yang kita laksanakan di sekolah itu
memang terjadwal kayaknya hanya 2 kali dalam 1 tahun per semester. Nah, apakah memang ada jadwal seperti itu ataukah memang bisa di-state oleh kepala sekolah bahwa supervisi di sekolah kita akan kita laksanakan sebaiknya berapa kali untuk mencapai hasil yang maksimal. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan tentang tadi kebutuhan ada yang bersifat berdasarkan data dan ada yang kita laksanakan sesuatu berdasarkan kebutuhan. Apakah ini ada kaitannya nanti dengan penggunaan keuangan dana BOS? Karena kita lihat kadang ada memang yang harus kita laksanakan secepat itu karena terdesak dengan keadaan tanpa ada data sebelumnya tiba-tiba. Jadi mungkin ada penjelasan bagaimana tentang hal tersebut. Terima kasih. Saya langsung jawab saja. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab bahwa supervisi itu selama ini yang kita lakukan sudah banyak kepala sekolah yang kita temui menjadi kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 2 Baru. Walaupun sudah ada jadwalnya sebenarnya, jadwal supervisi sudah ada, mapel atau guru siapa, tanggal berapa dan seterusnya. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang ada guru yang tidak mendapatkan supervisi. Seperti halnya saya, termasuk saya barangkali dari anggaplah 5 tahun ya, mungkin dalam jangka 5 tahun saya belum pernah disupervisi karena tadi mungkin ada pada saat jadwal saya kepala sekolah lagi berhalangan dan sebagainya. Nah, mestinya pada saat misalnya kepala sekolah berhalangan atau orang tersebut berhalangan, maka tentu diganti oleh yang lain supaya semua guru mendapatkan supervisi. Sebenarnya bagus nih jadwalnya, cuma pelaksanaannya yang mungkin belum maksimal. Terus kemudian pada saat kita disupervisi tidak pernah dipanggil kayaknya sama kepala sekolah untuk melakukan refleksi. Tidak pernah, kalau saya seingat saya tidak pernah. Mestinya itu kepala sekolah dia memanggil guru yang disupervisi tersebut untuk melakukan refleksi terhadap apa tadi kekuatannya, apa tadi kelemahannya dan sebagainya. Kemudian ke depannya apa yang perlu diperbaiki. Ya, tapi mungkin kalau sudah ada yang melakukan itu supervisi, tapi yang jelas yang saya alami seperti itu tadi. Terus kemudian tentang berbasis data dan berbasis kebutuhan, yang sebenarnya dikehendaki yang apalagi namanya itu yang seharusnya itu harus berbasis data. Tentu kenapa kita hanya melakukan renovasi misalnya hanya berdasarkan kebutuhan, karena tidak ada data sebelumnya. Seandainya ada data bahwa tahun ini misalnya akan diperbaiki direnovasi bangunan apa, karena yang didanai oleh BOS itu hanya renovasi kecil-kecilan atau kerusakan yang ringan. Kalau parah tidak bisa didanai oleh BOS. Saya kira itu penjelasan saya. Tidak ada mikrofon. Baik, ayo silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai supervisi, bahwa kita tahu bahwa saya adalah guru BK. Yang ingin saya tanyakan, apakah guru BK itu bisa disupervisi oleh